buku berbahasa Indonesia ya, ditulisnya metode tafsir bil ma'thur atau model tafsir bil ma'thur, boleh saja, boleh saja. Tapi yang penting kita paham maksudnya. Maksudnya bukan metode, maksudnya menafsirkan Quran dengan sumber. Sumbernya bil ma'thur. Apa itu bil ma'thur? Nanti dijelaskan panjang lebar. Intinya adalah menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan Quran dengan hadis Nabi, menafsirkan Quran dengan aqwalus sahabat, menafsirkan dengan Quran dengan aqwalut tabi'in, bil ma'thur, bil athar, bil riwayah. Riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang diriwayatkan bisa berupa Quran, hadis, atau pandangan Nabi sendiri, pandangan sahabat sendiri, atau pandangan tabi'in sendiri. Kalau sebuah penjelasan akan ayat Quran, penjelasan tafsir mengacu pada itu semua, pada Quran, menjelaskan dengan hadis, menjelaskan dengan aqwalus sahabat, menjelaskan dengan aqwalut tabi'in, berarti sumbernya adalah riwayat. Sumbernya adalah ma'thur. Itu maksudnya dengan tafsir bil ma'thur. Minggu kemarin sudah ada pertanyaan menarik yang saya share di grup. Nanti kita bahas bersama tentu saja ya. Apakah pertanyaannya begini, nanti saya juga lupa ini pertanyaannya. Ada sudah tulis di grup ya. Pertanyaan dari siapa nanti, intinya begini. Dan Anissa siapa namanya? Pertanyaan dari Anissa Fitriana. Ya, nanti dibahas sebagai pertanyaan pertama. Silakan oleh pemakalah dijawab ya. Kita jawab bersama, nanti saya lengkapi. Apakah bil ma'thur itu hubungannya sama Sunni dan orang-orang Sunni, ulama Sunni itu, atau bil ma'thur saja? Biro'inya gimana? Gitu. Terus apakah Al-Quran itu, apakah tafsir Quran itu ditentukan oleh ideologi? Nah, itu silakan nanti dijawab bersama. Pemakalah yang pertama juga silakan menjawab. Boleh. Karena apa? Karena ini terkait dengan mazhab tafsir yang minggu kemarin ya. Silakan untuk menyingkat waktu, kelompok 2 mempresentasikan PPT-nya, tafsir bil ma'thur. Silakan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bisanya tahu yang dijelaskan Torik, kita lihat paragraf. Kita lihat ayat keduanya. Ayat ketiganya baru at-Torik huwa an-najmus tsaqib, bintang yang bercahaya. Jadi nanti di ujian jangan keliru, nanti diujikan yang begini nih. Ada yang menjawab itu yang dijelaskan wasamainya Pak. Nah, itu yang salah, yang dijelaskan watoriknya. Oke, halaman berikutnya. Ini contoh penafsiran Quran dengan Quran. Nah, ini Al-Fatihah ya, salah satu ayat di Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada azan, di saya ada azan. Saya dengarkan dulu bentar ya. Katanya kalau pun tidak ikut jamaah ya dengarkan dulu lah. Dengan harapan kalau wafat husnul khotimah. Amin. Kita dengarkan dulu bentar ya.
La ilaha illallah. Adzan yang pertama sudah. Adzan yang kedua masih. Masa semua adzan kita? Nih ya. Tadi kita contoh kayak di sini. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katanya di sini ditafsirkan oleh wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ini nggak boleh baca ini kalau tidak sedang belajar tafsir. Ini pelan-pelan. Was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya mau tanya, ini perlu dijelaskan dulu. Ini kan ayat yang surah Al-Fatihah ayat 7 ditafsirkan tuh dijelaskan oleh Al-Quran yang lain, tafsir Quran bil Quran, oleh surat An-Nisa ayat 69. Nah, yang dijelaskan dari Al-Fatihah ayat 7 bagian mananya yang dijelaskannya? Apa siratal ladzina atau an'amta alaihim atau ghairul maghdubi alaihim atau waladdallin, itu beda-beda kan? Siratal ladzina jalan orang-orang yang, sirata jalan, alladzina an'amta alaihim orang-orang yang dapat nikmat dari Allah, dari Engkau ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim atau bukan orang yang tidak, orang yang al-maghdub alaihim orang yang dapat murka Allah. Mana yang sedang dijelaskan oleh An-Nisa 59? Tentang sirat atau tentang orang yang mendapat nikmat atau orang yang mendapat murka atau orang yang tersesat. Nah, itu. Karena di Al-Fatihah ayat 7 ini kan tidak satu ini ya, ada sirat kan jalan, siratul mustaqim maksudnya. Terus ada alladzina an'amta alaihim orang yang mendapat nikmat Allah. Terus ada al-maghdub alaihim yang mendapatkan murka Allah. Terus ada yang dolin, orang yang tersesat. Dijelaskan di surah An-Nisa ayat 69. Menjelaskan apa? An-Nisa 69 ini menjelaskan an'amta alaihim atau menjelaskan maghdub atau menjelaskan dolin. Mohon diperjelas dulu. Menjelaskan yang mana? Mbak Pemakala atau yang lain boleh? An'amta alaihim. An'amta alaihim. Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Jadi nanti besok-besok ya yang ke Pemakala atau kelompok-kelompok berikutnya contoh-contoh begini di garis bawah biar teman-temannya paham. Ya, kemudian berarti menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, penjelasannya di mana? Di surah An-Nisa 69 ini. Apakah dari wa may yuti'illah wa rasulah? Apakah dari awal atau dari mana? Siapa yang mendapat nikmat itu dari mana coba? Dari awal atau dari potongan ayat yang mana? Yang mendapat nikmat Allah itu adalah berarti dari mana? Di ayat 69-nya. Dari faulaika, Pak. Iya, faulaika. Ya, dari alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah kepada mereka adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang siddiq, syuhada, sholihin, dan khasun. Berarti orang-orang yang bertakwa. Sebelum saya belajar ini, saya aliyah itu SMA. Saya tuh selalu minta dulu di sholat suratul ladzina an'amta alaihim itu supaya kaya raya. Konglomerat kan, an'amta alaihim kan ya, mendapatkan nikmat dari Allah. Boleh nggak minta kaya? Boleh. Boleh minta kaya, punya kaya raya, konglomerat. Ternyata keterangan Quran bukan begitu.
Yang mendapat nikmat dari Allah itu orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, para aulia, para siddiq, syuhada, sholihin. Boleh kaya, boleh tidak kaya. Yang penting tetap bertakwa. Jadi ukurannya bukan kaya nggak kaya. Tapi boleh minta kaya? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh ya. Tapi tetap bertakwa. Jadi ukurannya bertakwa, bukan kaya nggak kaya. Nah, ini kan. Kemudian coba contoh berikutnya, halaman berikutnya. Nah ini ayat Quran dijelaskan ayat Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Dijelaskan oleh ayat berikutnya ini, ayat Al-A'raf ayat 23. Kira-kira yang dijelaskan bagian mana? Bisa dijelaskan dulu? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba, ini kan ayat 37 ini bagian mana ya yang dijelaskan oleh Al-A'raf 23 itu bagian mana? Kalimat mana ada? Kata mana? Fataba alaihim. Fataba alaihi, boleh. Tapi yang lebih tepat menurut saya, menurut hemat saya, kalimat fatalaqqa, maka kemudian Adam memperoleh. Adam maka memperoleh min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, kalimat-kalimat. Nah itu kan masih mujmal. Masa masih mujmal. Apa kalimatnya? Fataba alaihi, seraya bertobat. Jadi dengan kalimat, kan dulu Adam kan sebelum ini Adam berdosa makan buah kuldi dengan Siti Hawa, lalu dihukum keluar dari surga turun ke bumi. Lalu Allah memberi petunjuk untuk bertobatnya. Pakai kalimat-kalimat ini loh tobatnya. Nah, kalimat tobatnya diajarkan oleh Allah di Al-A'raf 23. Qala, keduanya itu Adam dan Hawa. Qala, keduanya berkata atau berdoa. Doanya, kalimatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamuna, tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itulah doa bertobat. Kalau kita merasa berdosa, nah, baca doa tobatnya Nabi Adam ini. Jadi yang dijelaskan adalah kalimat taubat ya. Kalimat bertobatnya dijelaskan di ayat 23. Nah, ini perlu Oke, halaman berikutnya yang masih contoh. Ya. Ini jelas ya. Ini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Mubarakah itu Lailatul Qadar. Kalau ini jelas ya. Yang dijelaskan Lailatul Mubarakah, apa itu malam yang penuh berkah, adalah malam turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar. Kalau ini jelas. Terus contoh berikutnya. Ya. Waduh, kecil-kecil ya. Bisa dibacakan? Alladzina, ini contoh Quran dengan sunnah. Alladzina lam yalbisu imanahum bizulmin. Nah, jadi ada ayat Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang imannya tidak dicampur baurkan dengan kezaliman. Dalam Quran gitu. Ada ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur baurkan orang-orang ini yang beriman ini imanahum, keimanannya, dengan kezaliman. Lalu para sahabat nanya ke Rasul. Ke halaman berikutnya. Sahabat nanya ke Rasul, bukannya kita pernah zalim semua? Abu Bakar pernah, Abu Bakar apa Umar ya? Umar pernah
menguburkan anaknya, bayi yang perempuan. Jadi bukankah para sahabat dulu itu pernah zalim? Ada yang ya macam-macam sebelum masuk Islam ya. Umar suka membunuh orang, pokoknya Abu Bakar juga banyak kezaliman. Lalu muncul alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang tidak mencampur baur keimanan dengan kezaliman. Sahabat nanya, bagaimana itu bisa? Bukankah kita pernah berbuat zalim? Nah, dijawab oleh Rasul, bukan zalim yang itu. Maksudnya zalim pada ayat yang lain yang berupa inna syirka la zulmun azim. Jadi walaupun ini tafsirnya Quran bil Quran, tapi atas petunjuk Rasul. Itu juga bisa disebut sebagai tafsiran Rasulullah. Halaman berikutnya. Nah, yang yang contoh berikutnya ini tafsir hadis dengan Nabi, tafsir Quran dengan hadis, terus tafsir Quran dengan sahabat yang idza jaa nasrullah itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai kedatangan Nabi, dekatnya ajal Nabi. Lalu yang belum ada mohon nanti bisa disisipkan di makalah ini, di PPT ini adalah tafsiran contoh tafsir Quran dengan tabi'in. Tapi nanti silakan dijawab dulu, kalau nggak ada nanti saya bisa tambahkan ya. Ada belum di PPT ini tafsiran Quran dengan aqwalut tabi'in, contohnya ada belum? Kayaknya belum, Belum Pak. ada ya? Iya. Nah, oke. Nanti bisa ditambahkan, ada di walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, ada nanti bisa tapi saya silakan intinya gitu. Intinya tafsir ma'thur menafsirkan Quran bil Quran, Quran bi aqwalin Nabi dengan hadis, Quran bi aqwali sahabat dan aqwalut tabi'in. Itu tafsir bil ma'thur. Ya. Oke, silakan saya kembalikan ke pemakalan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan untuk unmute mikrofonnya. Jelaskan saja kenapa ada sebagian ulama tidak setuju tafsir dari tabi'in, aqwalut tabi'in itu dimasukkan ke dalam kategori tafsir bil ma'thur. Kenapa? Karena tabi'in itu kan tidak ketemu Nabi. Kalau sahabat kan ketemu Nabi, berguru dengan Nabi, muridnya Nabi, berguru dengan Nabi dan menyaksikan wahyu turun ke Nabi, menyaksikan perjuangan Nabi, menyaksikan konteks turunnya ayat, sehingga sahabat bisa menjelaskan, membantu menjelaskan ayat Quran itu ya sah gitu ya. Jadi, dan ada dalilnya memang kalau di tafsir mufassirun ya, ada yang kalau tafsir kenapa Quran bil Quran, maka kan ada itu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Itu di tafsir mufassirun itu dianggap dalil dari menafsirkan Quran bil Quran. Summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah sesungguhnya alaina wajib bagi kami Allah, maksudnya kamilah bayanahu yang menjelaskan Quran. Kemudian ketika Quran dijelaskan oleh Rasulullah atau oleh hadis Nabi, maka juga ada dalilnya. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim.
An-Nahl ayat 44 ya. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepadamu Nabi Muhammad al-dzikra, Al-Qur'an. Litubayyina, supaya kau jelaskan. Nah, Allah menyuruh Nabi untuk menjelaskan Quran, menafsirkan Quran. Kepada siapa menjelaskannya? Linnasi, kepada manusia. Sahabat waktu itu tentu. Apa yang dijelaskan? Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi lalu sahabat juga ada dalilnya sebetulnya. Ashabikan nujum, seingat saya. Sahabatku seperti bintang ke bintang. Saya lupa redaksi Arabnya. Ambillah sebagian agama dari sahabat. Ada juga ambillah sebagian agama dari Aisyah, dan begitu-begitu. Jadi karena sahabat, jadi semua madhab sepakat, yang ahlu sunnah tentu saja, sepakat bahwa tafsir bil ma'thur itu Quran bil Quran, Quran bis sunnah, Quran biakwali sahabat. Nah, yang biakwali tabi'in memang debatable atau terjadi ikhtilaf ulama. Sebagian kecil ulama tidak mau tabi'in itu dimasukkan tafsir bil ma'thur. Limadza? Li'anna tabi'in hum rijal. Katanya para ulama nih, termasuk tadi Ali As-Sobuni, Imam Hanafi, dan beberapa imam lain mengatakan hum, para tabi'in itu rijal, orang biasa, tidak ketemu Nabi. Wa nahnu, kami para ulama, rijal, orang biasa. Nah, jadinya biasa saja. Jadi tafsir tabi'in dianggap tafsir birro'i oleh kalangan yang menolak. Meskipun demikian, jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, masih tetap mengakui aqwalut tabi'in bisa dirujuk sebagai rujukan tafsir bil ma'thur. Terutama tabi'in yang dekat sekali dengan sahabat, seperti Mujahid, Ikrimah, dan lain-lainnya. Demikian tambahan dari saya. Silakan pertanyaan lainnya dijawab. Baik, Bapak, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Agni akan dijawab oleh anak Kutrotun Nada. Kepadanya dipersilahkan. Kalau yang jawab yang pertama siapa tadi? Aulia Nabila, Pak. Oh ya. Silakan Ana. Baik, mohon maaf tadi lagi ada kendala jaringan. Jadi kekurangan tafsir di Al-Mansur itu yang pertama adanya percampuran riwayat-riwayat yang memiliki kualitas sahih dengan yang dhaif. Lalu yang kedua, masuknya cerita-cerita Israiliyat yang dipertanyakan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, terjerumusnya sang mufasir dalam uraian pembahasan dan kesusilaan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian tersebut. Lalu yang kelima itu seringkali tidak dapat diterapkan dalam konteks kekinian karena penafsiran berdasarkan riwayat sahabat atau tabi'in ini berdasarkan permasalahan yang muncul pada masanya. Lalu yang terakhir terdapat riwayat-riwayat yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Lalu Persia, kaum Zidni itu seperti orang-orang yang tidak berpegang teguh pada agama dan mereka bertujuan dan tadi dari ketiga kaum itu
mereka bertujuan merusak Islam melalui informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Itu sudah panjang sekali ya jawabannya ya. Ya, kita sampai jam 12.50 ya, 10 menit lagi. Jadi mungkin saya tegaskan bukan menambahkan ya. Tadi udah benar semua jawaban anak qotratun nada. Cuma begini, tafsir bil ma'thur kelebihannya jelas. Menafsirkan Quran dengan Quran berarti Allah menafsirkan dengan kalamnya sendiri. Valid sekali itu. Kemudian menafsirkan Quran dengan hadis. Hadis itu adalah aqwalur rasul kan, dan rasul itu selalu atas petunjuk Allah juga. Wama inhiya apa? Wama yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Nabi itu selalu bicara atas petunjuk Allah. Jadi bayangkan Quran dijelaskan oleh Al-Quran, Quran dijelaskan oleh Rasul, Quran dijelaskan oleh sahabat, muridnya Rasulullah. Quran dijelaskan oleh tabi'in, muridnya Rasulullah, cucu muridnya. Berarti penafsirannya sangat valid, maksudnya kuat ya, tingkat kekuatannya bagus. Tetapi tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kita kan tidak ketemu Rasulullah, ya kan? Aqwalur Rasul, hadis yang sampai kita itu apa? Sanad kan, riwayat. Nah, tergantung riwayatnya dhaif, hasan atau sahih. Kalau sahih ya bagus. Kalau dhaif ya berarti tafsir bil ma'thurnya juga jadi dhaif. Kalau riwayatnya maudhu, berarti tafsirnya juga jadi maudhu. Nah, itu kelemahannya adalah pada sanadnya. Jika sanadnya, riwayatnya buruk, kualitasnya buruk, kan ini hadis loh Pak, ini hadis. Iya, tetapi hadisnya maudhu, sahih. Kalau hadisnya sahih boleh, kalau bukan sahih, dhaif atau maudhu umpamanya ya tidak berarti palsu, bukan hadis. Kalau dhaif ya diragukan gitu saja kan. Jadi begitu. Karena tafsir ini berdasarkan riwayat, maka titik utama kelemahannya adalah kualitas riwayatnya. Bisa bercampur dengan riwayat yang dhaif. Nah, kok bisa kualitas riwayatnya? Karena apalah? Penyebabnya tadi ada di PPT. Tadi yang disebutkan qotratun nada tadi. Qotratun nada ya. Pertama, bercampurnya riwayat yang sahih dan tidak sahih. Yang kedua, ada kepentingan politik. Yang ketiga, macam-macam. Ada di PPT dan di makalah ada ya. Jadi penyebab-penyebab riwayat-riwayat yang kurang kuat, kurang sahih, bahkan dhaif, bahkan maudhu, kok masuk di dalam tafsir. Nah, itu ada penyebab-penyebabnya. Ada di PPT itu ya. Jadi kelemahannya karena tafsir riwayat, maka kalau kualitas riwayatnya lemah, maka tafsirnya menjadi lemah dengan sendirinya. Gitu ya. Pertanyaan lainnya silakan. Dijawab lagi. Baik, pertanyaannya Anissa Nurfitriana akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, apakah kalangan Sunni itu selalu menggunakan tafsir Al-Ma'thur sebagai ciri khas penafsirannya atau ada yang lain seperti biroi dan sebagainya? Jadi, aliran Sunni dalam menyikapi wahyu, dalam hal ini berarti ayat Al-Quran, maka menafsirkannya yakni mengutamakan sumber bil ma'thur, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat. Namun juga dengan sumber bil ro'i, yaitu ijtihad. Lalu pertanyaan selanjutnya, lalu apa benar penafsiran Al-Quran itu tergantung ideologi penafsirnya? Misalnya jika penafsir seorang Sunni, maka penafsirannya pun mengandung doktrin Sunni. Kalau menurut saya, iya.
Jadi penafsiran itu bisa tergantung dengan ideologi penafsirnya. Kalau misalkan penafsirnya Sunni, maka tafsirnya pun akan Sunni juga. Gitu yang dapat saya sampaikan. Ya, jawabannya bagus. Ada yang mau menambahkan? Jadi jawabannya benar ya. Pertama, tafsir bil ma'thur. Apakah kalangan Sunni juga biroi juga? Jawabannya tadi biroi juga ya. Walaupun mengutamakan bil ma'thur. Jawaban itu betul. Cuma begini. Kenapa timbul pertanyaan itu? Saya menduga ada bukan salah pengertian, kekurang tepatan memahami apa itu birro'yi. Jadi pertama bil ma'thur, kalau bil ma'thur kan nama lainnya apa? Bin nakli ya. Tafsir dengan mengutip. Nama lainnya lagi bir riwayah, tafsir dengan riwayah. Bil ma'thur, bin nakli, bir riwayah. Ini satu hal. Kalau birro'yi gimana birro'yi? Birro'yi tafsir dengan birro'yi, nama lainnya bil akli dengan akal, nama lainnya bil ijtihadi dengan istihad. Jadi bukan dengan akal bebas. Tafsir birro'yi itu bukan asal kita punya akal, saya punya akal. Kenapa? Asal orang punya, nggak gila kan punya akal. Akil kan? Bukan anak kecil, manusia dewasa, punya akal sehat, akil, punya akal. Apakah berarti langsung bisa menafsirkan? Tidak. Bukan akal bebas, bukan. Tetapi akal dengan ijtihad ulama. Seperti begini. Contoh paling mudah. Mengharamkan narkoba. Ada dalilnya nggak dalam Quran? Innaman narkoba nggak ada. Inna narkoba haramun nggak ada. Dalam hadis nggak ada. Tapi ada nggak ulama sedunia yang menghalalkan narkoba? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Nah, kalau tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada hadisnya, tidak ada aqwalus sahabat, tidak ada aqwalut tabi'in. Limada? Karena narkoba belum ada zaman sahabat dan tabi'in. Adanya khomer. Adanya khomer ya, waktu itu adanya khomer. Khomer itu perasan anggur. Anggur yang diperas, disimpan berapa lama, semakin memabukkan. Nah itu ya. Perasan anggur. Kalau narkoba bukan perasan anggur. Itu zat narkotika, lain lagi. Tapi sama-sama memabukkan. Maka pakai kaidah likulli muskirin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Banyaknya, sedikitnya haram. Berarti pakai kaidah ini dan pakai kias. Dikiaskan dengan khomer. Karena khomer memabukkan, narkoba memabukkan, punya sifat yang sama, maka narkoba hukumnya disamakan, dikiaskan dengan khomer. Ini namanya ijtihad. Ijtihad di dalam hukum Islam. Begitu juga di dalam menafsirkan Quran. Di dalam menafsirkan Quran, ijtihadnya itu memaknai ayat sesuai dengan ilmu tafsir. Kalau ijtihad di dalam fikih menetapkan hukum sesuai kaidah usul fikih dan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Itu kalau di dalam fikih. Kalau di dalam Al-Qur'an, tafsir memaknai Quran sesuai ulumul Quran dan tafsir. Ya, nanti ada am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, kaidah nahwu, soroh, balagho, dan lain-lain. Itu di dalam rangka menetapkan makna. Itu boleh, gitu ya.
ijtihad bukan. Nah, kalau ijtihad semacam itu, semacam menetapkan hukum narkoba menjadi haram, itu namanya tafsirnya kalau masuk ke Quran, tafsir birro'yi. Kira-kira kalangan Sunni begitu enggak? Ya sama, kalangan Sunni juga begitu. Maka yang disebut dengan ahlur ro'yu di dalam fikih adalah, di dalam khazanah ilmu Islam adalah ahli fikih. Para fuqaha, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kulluhum ahlur ro'yi. Nah, lawannya ahlur ro'yu adalah ahlul hadis. Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Muslim, itu ahli hadis. Nah, masalahnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi gitu ya. Jadi itu saling guru murid itu ya. Jadi ahlu hadis sama ahlu ro'yu. Ahlu hadis itu hadis saja. Bukan berarti tidak bermadhab fikih. Dia bermadhab. Tapi banyaknya mengkajinya hadis. Nah, di antara 4 ulama imam tadi, ada yang ahli hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena dia terbit lagi. Masanya itu setelah adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara 3 imam ini, gurunya Imam Bukhari dan Imam sebelum ada itu. Jadi, ahlu ro'yu itu bukan ahli nalar, ahli mikir yang liberal, itulah. Kalau itu enggak. Kalau tafsir birro'yi itu bukan tafsir dengan akal, dengan rasional, bukan. Tafsir dengan ijtihad ulama. Maka tentu saja Sunni, Syiah, kalangan ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan Quran dengan itu. Bil ma'thur. Kene itu apa ya? Bil ma'thur juga, birro'yi juga. Karena kan dibutuhkan, kan tidak semua masalah ada dalam hadis. Demokrasi nggak ada dalam hadis. Bagaimana hukumnya? Nah, itu ijtihad nanti. Ada yang boleh, ada yang haram, ada yang itu ya. Jadi birro'yi boleh, tapi tentu mengutamakan bil ma'thur, betul. Terus kemudian apakah tafsir, ini menarik. Betul jawabannya, apakah tafsir ditentukan oleh ideologinya? Betul. Tapi begini, betul ini bisa kita lihat secara positif atau negatif. Karena Anissa Nur Fitriana nanyanya, ini Pak terkait dengan mata kuliah lain. Mata kuliah apa, Mbak Anissa? Mazhab tafsir ya? Ya. Iya. Ya. Nah, ini memang di madhab tafsir itu ada buku namanya Madhab Tafsir terjemahan ya. Karya Ignaz Goldziher. Ini orang barat, orientalis. Ignaz Goldziher ini. Orientalis punya buku Madzhab Tafsir, bahasa Arab, bahasa Jerman, diinggriskan, diindonesiakan, diarabkan. Dia meneliti madhab-madhab di dalam tafsir. Kesimpulan penelitiannya ini, oh ternyata Quran itu ditafsirkan itu para mufassir ini mengaduk-ngaduk Al-Quran, mengangkangi Al-Quran, bahasa kasarnya ya, memperkosa Al-Quran agar sesuai dengan madhabnya. Itu kesimpulan Ignaz Goldziher dalam buku Madhab Tafsir. Jadi akhirnya melihat, para orientalis melihat, oh tafsir Quran itu tidak murni menjelaskan Quran, tapi menarik-narik Al-Quran untuk membela madhabnya. Berarti tafsir Quran yang berjulid-julid itu ilmiah enggak? Enggak. Itu untuk pembelaan madhab masing-masing. Nah itu pikirannya negatif. Kenapa? Karena the other. Karena dia orang luar Islam. Ya, orang orientalis meneliti, nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Orientalis itu penelitian ada yang, kemudian penelitian berikutnya living Quran. Sekarang kan muncul living Quran.
Ya, udah dengar Living Quran, dengar kan? Di Living Quran itu itu dari barat juga, bagaimana mempelajari Al-Qur'an sesuai dengan ya penganut Quran itu sendiri. Menurut mereka gimana? Nah, sekarang buku Ignat Goldziher ini yang negatif terhadap madhab, negatif terhadap ideologi. Oh, yang Sunni membela Sunni, yang Syiah membela Syiah, yang Khawarij. Ini kitab tafsir berjilid-jilid itu intinya membela madhabnya masing-masing. Ya memang seolah-olah begitu, seolah-olah nggak ada benarnya gitu loh tafsir-tafsir itu. Nah, ini dilawan itu apa? Dikontra, ditandingi oleh bukunya Muhammad Hussein Al-Zahabi, 3 jilid. Judulnya At-Tafsir wal Mufassirun. Ya. At-Tafsir wal Mufassirun. Yang sudah saya kasih ke kalian 1 jilidnya. Nanti kita buka bersama sebentar ya. Nah, At-Tafsir Mufassirun itu memandang begini. Ini dari ulama Islam, At-Tafsir Mufassirun itu ya. Muhammad Hussein Al-Zahabi mengatakan, kayak kita begini kita ini kan kita ini mazhabnya apa teman-teman? Fikihnya saya ini Syafi'i saya. Syafi'i. Kenapa? Karena guru saya bermadzhab Syafi'i. Gurunya lagi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya ke gurunya ke Rasulullah. Cara baca Quran kita, Imam Asim riwayat Hafiz. Pakai Syatibiyah. Ke gurunya lagi. Jadi bermadhab itu bagi kita yang rasakan, yang saya rasakan deh, itu justru berguru. Justru kita dengan bermadhab berarti ilmu kita tuh bersanad. Oh, saya ngaji jurumiyah, umumnya saya. Kitab jurumiyah itu kita fikih. Dari Kiai Rozi Babakan Juwaringin. Dari kiainya sampai ke penulis jurumiyah itu. Kan luar biasa. Saya bermadzhab fikih Syafi'i. Saya ngaji kitab Fathul Qorib kepada guru saya. Guru saya kepada guru saya sampai ke Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib pengarangnya namanya Abu Suja. Punya guru lagi terus sampai ke Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad. Jadi justru dengan bermadzhab itulah Anda sekarang ikut qiraatnya Kiai Fatoni. Kiai Fatoni itu punya sanad keberapa dari Rasulullah. Nah, berarti mazhab bacaan kita apa? Imam Asim riwayat Hafiz. Ketika menafsirkan, itu beda dengan ketika orang menafsirkan Quran dengan bacaan Imam Nafi riwayat Qolun. Ya kan? Karena imam bacaan lain, wakofnya lain. Dzalikal kitabu la raib. Ada wakof di situ. Ada yang dzalikal kitabu la raiba fi. Ada wakof di situ. Nanti maknanya lain. Ada yang maghdubi alaihim. Ada yang wakof di situ. Ada yang tidak wakof. Nanti cara menghitung Al-Fatihahnya ayatnya lain. Masing-masing ngaku benar, katanya kata Ignat Goldziher, kata orientalis. Ini ngaku benar, ini ngaku benar. Ini nggak ada yang ilmiah. Itu orang lain yang lihat. Kalau kita merasakan, kita justru bermadzhab Imam Hafiz riwayat, Imam Asy'ari riwayat Hafiz, justru tandanya kita sanadnya nyambung sampai Rasulullah dalam qiraatul Quran. Dalam fikih kita bermadzhab itu nyambung Imam Syafi'i itu tabi'in loh. Tabi'ut tabi'in nyambung ke gurunya ke Rasulullah. Kalau Allah madhab ya tidak bermadhab, Anda nyambung ke siapa? Ke YouTube. Ke YouTube ke siapa? YouTube yang punya orang Yahudi. Nah, coba. Justru kalau tidak bermadhab tidak nyambung. Nah ini, jadi ya, justru jadi memandang apakah tafsir itu terkotak-kotak dalam mazhab-mazhab itu bisa dengan pandangan positif atau negatif. Kalau pandangan negatif tadi pandangannya Ignat Goldziher. Wah, ini orang Islam ini
menafsirkan Quran bukan untuk menjelaskan kalamullah ini, tapi untuk bela mazhabnya masing-masing. Memang ada sedikit percekcokan atau perbedaan pendapat yang keras antara Syiah dan Ahlussunnah, Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Tapi itu hanya untuk ayat-ayat yang dipermasalahkan. Innallaha la yughayyiru, kan? Ayat-ayat tentang sifat Allah, ayat-ayat tentang Allah itu punya tangan atau maknanya kekuasaan, itu saja. Ayat-ayat tentang akidah, ayat tentang Allah dan sifat Allah. Yang lain-lainnya, namanya Al-Kasyaf itu Mu'tazilah, Az-Zamakhsyari, itu ulama besar di Mu'tazilah. Dan penjelasannya mengenai balaghah luar biasa. Hanya akidahnya Mu'tazilah. Nah, kalau kita baca tafsirnya, oh ini tafsirnya Al-Kasyaf, Mu'tazilah, kita jangan ikuti akidahnya saja. Tapi yang lain-lain boleh. Sama dengan Tabatabai, Al-Mizan, tafsir Syiah, yang banyak dikutip oleh Pak Quraish Shihab. Ya kan? Pak Quraish Shihab ditentang banyak orang karena mengutip tafsir Tabatabai yang Syiah. Kata Pak Quraish, yang saya kutip bukan Syiahnya. Yang saya kutip penafsiran ayat-ayat tentang alam semesta. Nah, kalau Pak Quraish Shihab mengutip Syiah, maka Pak Quraish menjadi Syiah. Nah itu ya. Jadi perbedaannya di ayat-ayat yang memang krusial, ya. Yang lain-lainnya enggak. Ya sama kayak kita madhab Syafi'i, Hanafi. Oh, madhab Hanafi basuh tangan nggak sampai siku. Syafi'i harus sampai siku. Itu saja bedanya. Kalau madhab Hanafi ilal marafiq itu sempurnanya sampai siku. Kalau madhab Syafi'i harus sahnya sampai siku. Yang satu bilang sahnya, yang satu bilang sempurnanya. Ikhtilaf saja. Nah, kita karena ikut madhab Syafi'i ya sudah, itu. Tapi kita nggak boleh menyalahkan madhab Hanafi. Sama-sama dari gurunya sampai Rasul. Yang ini dari gurunya sampai Rasul. Orang lain lihat bingung. Bingung, akhirnya menuduh. Oh, tafsir itu terkotak-kotak oleh madhab. Berarti tafsir itu bela madhab. Itu pandangan orientalis. Boleh saja melihat itu, tetapi kita di Islam dibela oleh tafsir mufassirun Az-Zahabi yang mengatakan bahwa justru dengan berideologi atau bermadhab, itu kita menandakan ilmu kita bersanad sampai ke Rasul. Itu ya, jadi pandangan antara ulama Islam dan intelektual orientalis soal berideologi dalam bertafsir, berfikih memang berbeda. Itu ya, harus dipahami. Saya pikir waktunya habis, pertanyaan-pertanyaan lain-lain bisa nanti dibahas di grup. Silakan ditutup saja ya. Karena saya yakin ada yang mengeluh ini, waktunya udah habis ini gitu ya. Silakan Mbak Pemakalah. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Pemakalah dan keaktifan teman-teman semua. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Saya akan membacakan kesimpulan. Tafsir bil ma'sur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Metode ini mengharuskan mufasir menelusuri sahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Adapun beberapa sumber tafsir bil ma'sur sebagai berikut. 1. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya yang memiliki penjelasan dari hal-hal yang rinci, yang muskil, mubham, dan lain-lain. 2. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Tafsir Nabi jika terbukti kesohihannya sanadnya dari para perawinya merupakan sumber penafsiran yang tidak ternilai. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau tafsir Nabi yang sahih yang harus diterima tanpa harus didiskusikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti ada catatan saya tadi, mohon dilengkapi PPT-nya untuk contoh tafsir tabi'in. Dari mana Pak sumbernya? Itu saya kasih buku kan, saya kasih share. Saya kasih share di grup kemarin itu. Ada beberapa yang berbahasa Indonesia. Ada buku, itu ada di situ yang penafsiran para tabi'in mengenai azwajum mutahharah. Silakan dimasukkan lagi di PPT-nya, lalu di-share lagi di grup. Ya, Mbak Hasna ya. Hasna dan kawan-kawan. Tolong untuk tafsir tabi'innya, nanti soalnya buat bacaan teman-teman, nanti untuk ujiannya seputar contoh-contoh itu. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan hanya dari saya, kalau ada bagusnya itu hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Iya.